Tak bisa dipungkiri kecocokan antara pemain dengan klub seringkali menjadi sebuah kunci kesuksesan karir pemain sepak bola. Apalagi hal ini pada akhirnya berpengaruh di timnas Indonesia yang kini belum punya filosofi yang begitu dikuasai. Namun sejak era STY, Catenaccio menjadi sebuah tatanan yang lumayan efektif. Mungkin inilah yang membuat pelatih sekaliber Roberto Mancini belakangan ini dilaporkan mengikuti perkembangan Garuda. Pemain-pemain timnas pun disebut banyak diminati oleh klub-klub Serie A yang secara permainan tentunya mirip, seperti Inter Milan yang sampai mendatangi Chiesa secara langsung. Hingga Rizky Ridho dikaitkan dengan Como FC yang biasanya membuka tradisi buat merekrut pemain berdarah Indonesia. Namun kemungkinan Como juga ada opsi lain buat mengembangkan langkah Ridho. Lantas seperti apa keinginan para pemain yang ingin berkembang di negeri spaghetti? Berikut adalah jawaban selengkapnya. Sejak keberadaan pemain diaspora, para punggawa Garuda memang seringkali menjadi sorotan media-media internasional. Apalagi secara performa, timnas Indonesia juga sering memberikan kejutan. Khususnya di round 3 kita berhasil mencuri banyak perhatian dengan berbagai kejutan mengalahkan tim unggulan. Maka dari itu jangan heran media-media Eropa seringkali ikut melaporkan akan karir masa depan pemain Indonesia. Mereka melihat potensi yang begitu besar. Dari bakat Nusantara yang sejatinya sangat punya ambisi, hanya saja kurang berkembang akibat liga lokal yang belum mencapai titik di mana bisa mengembangkan pemain muda dengan baik. Melansir dari FIFA.co, mantan pelatih timnas Arab Saudi dan Italia Roberto Mancini ternyata menyoroti akan bakat besar di tubuh pemain Indonesia. Ia tak ragu melontarkan sanjungan akan bakatnya di atas lapangan. Hanya saja ia menyebut Ridho sebagai talenta yang salah tempat lahir. Dia punya kualitas luar biasa, visi bermain yang matang, dan ketenangan seperti bek kelas dunia. Sejujurnya, dia salah lahir. Kalau dia berasal dari Eropa, mungkin Barcelona atau Real Madrid sudah merekrutnya sejak usia 17 tahun. Indonesia punya permata, tinggal bagaimana mengasahnya dengan benar, ujar Mancini, sumber FIFA.co. Senada dengan Mancini, pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert juga menaruh kepercayaan besar kepada Ridho. Rizky Ridho bukan hanya bek terbaik di Indonesia saat ini, tapi dia adalah bek masa depan Asia. Dia membaca permainan dengan sangat baik, duel satu lawan satunya tenang, dan distribusi bolanya sangat presisi. Saya tak ragu menurunkannya di pertandingan-pertandingan besar pemimpin dari lini belakang, tegas Patrick Kluivert. Yap, hal ini dirasakan Kluivert setelah memainkan bek Persija itu saat menghadapi Bahrain, dan berhasil membawa Garuda meraih clean sheet atas kemenangan tipis. Selain itu, Chiesa sendiri juga pernah mengajak rekan setimnya tersebut ke Italia. Bek Venezia tersebut menyebutkan bahwa Rizky Ridho akan sangat cocok jika bermain di Serie A. Namun tentunya, ini bukanlah hal yang mudah dan cukup kurang masuk akal mengingat Ridho belum punya pengalaman abroad di level sekarang. Namun laporan baru menyebutkan bahwa Rizky Ridho bisa saja tergait sebuah tradisi dari salah satu klub Liga Italia yang sangat ke-Indonesiaan. Tentu saja adalah Como 1907, sebuah klub Serie A yang sering kali mendatangkan pemain berdarah Indonesia. Seperti di musim ini, sebenarnya ada Emil Audero. Diketahui kedatangannya ke Como, salah satunya dibujuk oleh sang presiden, Mirwan Suarso, yang tentunya dekat dengan grup Jarum. Namun, karena tak bisa bersaing lebih, pada akhirnya kiper kelahiran Mataram tersebut disuruh meningkatkan performa kembali ke Serie B, atau tepatnya di Palermo. Strategi mencari pemain berkualitas dengan harga terjangkau memang beberapa tahun terakhir menjadi kunci kesuksesan Como 1907. Nah, Presiden Como juga ingin mewujudkan mimpi Rizky Ridho.
Dia mengatakan mantan pemain Persebaya Surabaya ini akan memberikan kesempatan apabila Como bertahan. Gak heran Ridho dianggap bisa segera memperkuat skuad CES Fabregas. Apalagi dirinya memang dinilai layak untuk setidaknya merasakan persaingan. Ya memang Ridho tidak akan begitu saja main di tempat utama. Bisa jadi di tim junior. Atau opsi terbaiknya, melalui Como bisa dipinjamkan ke klub Serie B untuk menimba ilmu serta pengalaman berharga. Tapi kenapa nggak langsung ke Serie B aja kalau gitu? Jadi teman-teman, selain di Serie A, Federasi Sepak Bola Italia tak menetapkan kuota pemain asing dari Asia. Namun hal ini bisa diatasi dengan peminjaman dari klub Serie A. Namun jika ingin melancarkan tradisi merekrut pemain Indonesia, Como tak bisa mendapatkan gratisan begitu aja. Nilai pasar Rizky Ridho saat ini mencapai 8 miliar rupiah. Sebuah angka akan diminta oleh Persija jika ingin memboyong bek andalannya. Dan jika mau gratisan, maka setidaknya harus menunggu sampai 2026. Jika bukan Ridho, Como juga diketahui mengincar satu pemain Indonesia lagi yang akan free transfer musim dingin mendatang. Dia adalah Tom Haye. Dipastikan kontraknya akan habis di Almere City dan keinginan utama El Profesor adalah mencari klub baru. Walaupun pihak klub ada keinginan memperpanjang kontrak, tapi mengingat klubnya sekarang hampir degradasi, maka opsi terbaik adalah pindah. Dan di Serie A sudah diketahui Haye sebagai tujuan utama dalam karir profesionalnya. Sebelumnya Como juga hampir saja merekrut Tom Haye. Pada 2023, klub yang dikuasai grup Jarum tersebut hampir deal. Hanya saja Haye yang saat itu di SC Heerenveen dihalangi dengan mahar yang besar. Kini dengan free transfer, ada kemungkinan Haye menawarkan diri kembali ke klub tersebut. Sementara itu, Jesus sendiri belakangan ini juga banyak diincar klub-klub top Eropa. Bagi El Capitano, pindah di musim depan memang menjadi sebuah pilihan yang sudah matang. Ia tinggal memetik sebuah kerja kerasnya membawa Venezia ke Serie A. Jika musim depan Venezia tenggelam kembali ke Serie B, maka klub tersebut juga rela melepaskan Bang Jai demi menjaga keuangan klub. Jai banyak diincar klub papan tengah hingga atas Liga Italia. Sebut saja Bologna, Atalanta, Torino, hingga AC Milan. Namun dilaporkan Inter Milan justru menjadi tim di garda terdepan buat menggoda Jay. Melansir laporan media setempat, fcinternews.it menyebut bahkan Inter mengirimkan tim pemantau bakat mereka. Pertandingan antara Lecce versus Venezia hari Minggu kemarin. Langkah ini semakin memperkuat indikasi ketertarikan Nerazzurri terhadap bek tengah Venezia Jesus sebagai target potensial untuk jendela transfer musim panas mendatang. Inter terus memantau pemain Serie A yang diidentifikasi sebagai target potensial. Seorang pengamat Nerazzurri lapor, calciomercato.com, terlihat di tribun Via del Mare di Lecce untuk mengikuti dari dekat bek kelahiran 2000 Jesus, pemain internasional Indonesia untuk Venezia, tulis laporan media tersebut. Yap, diketahui Inter sangat ngebet mendatangkan Jay, karena secara filosofis yang dibawa olehnya sangat pas dengan skuad Simone Inzaghi. Biasa bermain 3 bek bersama Venezia asuhan Eusebio De Francesco, Jay menjadi opsi memperdalam skuad Nerazzurri yang selalu sibuk di setiap musimnya. Mereka biasanya bermain lebih dari 3 kompetisi berbeda di tiap minggunya. Itulah mengapa bek tambahan dibutuhkan. Dan Jay, yang juga sangat melekat dengan Catenaccio, bahkan menjadi kapten di timnas maupun di Venezia, dinilai punya mentalitas pejuang yang gigih. Lebih lanjut, penggawa Garuda lain yang punya impian serumput di Serie A juga masih banyak. Seperti Kelvin Verdong, yang sangat mengidamkan Italia sebagai peningkatan karir yang sempurna. Hanya saja dirinya lebih sering diminati klub Eredivisie seperti PSV maupun FC Utrecht. Kemudian Michel Kers juga tak kalah ingin menimba ilmu di negeri spaghetti.
Apalagi ia juga belakangan ini banyak dilaporkan diminati klub Serie A seperti Bolonya. So itulah berbagai pemain Indonesia yang punya mimpi dan sepertinya akan segera menjadi kenyataan di musim depan. Mengingat pemain dari belahan dunia manapun sekarang lebih mudah mendapatkan kesempatan asalkan punya potensi buat berkembang dan menguntungkan, ya kan?